Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melaksanakan bina pribadi Askia BPA atau mentoring. Insyaallah materi pertama kita tentang kenalan yuk. Ya. Jadi ini materi untuk siswa-siswi SMP IT Askia ya, seperti itu. Apa itu kenalan? Kurang lebih kita akan membahas tentang kenapa kita harus berkenalan dan apa itu ukhuwah Islamiyah ya, seperti itu. Mari kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kenapa kita harus berkenalan? Karena kita itu harus ada ikatan ukhuwah Islamiyah, ada ikatan persaudaraan seperti itu. Nah, di sini ada sebuah gambar seorang Imam Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah, seperti itu. Jadi yang disebut ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati, jiwa satu dengan yang lain dengan ikatan akidah Islamiyah. Jadi hati kalian antara pementor dengan binaannya harus terikat ya, seperti itu. Ya. Sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah saat itu kalian saling bermusuhan. Maka disatukan antara hati kalian, maka jadilah dengan nikmat Allah saling bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk, seperti itu. Ya. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara berkenalan atau bagaimana tahapan berukhuwah, seperti itu ya. Tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama ialah apa? Tahapan yang pertama ialah saling kenal, yaitu apa? Ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, seperti itu ya. Kenapa disebut ta'aruf? Jadi tidak akan mungkin kalian dengan ustadz misalkan dengan kalian atau kalian dengan binaan kalian gitu kan, tidak harus saling mengenal terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi siapa ustadz, kemudian siapa murid ustadz, itu harus saling kenal terlebih dahulu, seperti itu ya, tahapan ukhuwah. Jadi ustadz membuat materi ini selain untuk talaki madah untuk para pementor kelas 7, juga untuk para binaan ustadz yang kelas 9, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tahap saling memahami ya, tafahum. Jadi setelah kalian saling mengenal bisa dilanjutkan dengan saling memahami. Misalkan dalam satu kelompok, pertama ustadz saya mah sudah saling kenal dengan kelompok saya. Oke udah, ustadz saya mah sudah kenal dengan pementor saya, bagus. Apakah sudah saling memahami? Belum tentu. Orang yang sudah saling kenal belum tentu saling memahami. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya untuk saling kenal saja, tapi untuk saling memahami, seperti itu. Memahami misalkan memahami bahwa punya teman ini mah teman ini mah cepat tersinggung ketika misalkan disinggung-singgung ketika klub sepak bolanya kalah. Maka si temennya jangan sering menyinggung-nyinggung ketika misalkan klub sepak bolanya itu Arsenal misalkan. Arsenalnya kalah. Si orang ini teman kalian itu akan tersinggung ketika dikasih tahu bahwa Arsenal kalah. Ya jangan. Artinya saling memahami. Atau misalkan punya teman ketika cemberut misalkan. Oh ini lagi cemberut. Saya paham nih ketika dia cemberut berarti dia lagi punya masalah, seperti itu. Jadi punya teman, punya saudara, seteman kelompok mentoring, satu kelompok BPA, atau misalkan satu kelas, satu sekolah gitu kan, harus saling memahami. Jadi tidak cukup saling kenal, harus dilanjutkan dengan saling memahami, seperti itu. Setelah saling kenal dan saling memahami, maka dilanjutkan dengan apa? Tahap saling tolong menolong, ta'awun. Yang pertama ta'aruf, saling kenal, saling memahami, tafahum. Kemudian saling tolong menolong atau ta'awun. Bagaimana saling tolong menolong? Misalkan ketika pembelajaran online, salah satu sahabat kalian pagi-pagi belum absen, ternyata telat bangun. Nah, sebagai rasa saling kenal, saling memahami, kemudian saling tolong menolong. Bagaimana caranya? Dibangunkan temannya. Hei bangun,
Sekarang sudah waktunya cibi, udah sholat duha belum? Ayo kita belajar misalkan. Saling tolong menolong. Atau misalkan ketika punya teman satu kelompok atau teman sekelas atau teman yang lain misalkan ternyata ketika pembelajaran ketika pembelajaran itu ternyata kuotanya habis. Ketika pembelajaran matematika misalkan kuotanya habis, jadi tidak bisa misalkan menonton video yang di-share oleh ustadz-ustazahnya. Nah, bisa saling tolong menolong. Bagaimana besoknya misalkan setelah pelajaran beres nih, kamu tadi tidak punya kuota ya untuk mendownload? Iya, tidak bisa nonton. Ya udah, aku kasih aja nih catatan aku, misalkan dipotoin catatannya dan sebagainya. Saling tolong menolong seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah saling kenal, saling memahami, saling tolong menolong, bisa dilanjutkan dengan apa? Rasa senasib sepenanggungan atau apa? Atau takaful, seperti itu ya, takaful. Jadi ketika punya teman misalkan sedang sedang sakit, kemudian kita bukan ikut merasakan sakit ya, bukan langsung ikut-ikutan izin, bukan. Jadi ketika misalkan punya teman sedang sakit, kita merasa apa ya? Kita merasakan bagaimana teman kita sakit gitu kan. Misalkan kita punya teman orang tuanya meninggal, nah kita ikut merasakan sedihnya seperti itu ya. Jadi rasa senasib sepenanggungan. Jadi tahapan-tahapan ukhuwah, tahapan-tahapan bersaudara, tahapan-tahapan saling mengenal ialah apa? Yang pertama saling kenal, saling memahami, saling tolong menolong, kemudian saling senasib sepenanggungan. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus ta'aruf? Kenapa kita harus saling mengenal? Yang pertama, fitrah bagi manusia. Kenapa disebut fitrah bagi manusia? Karena manusia itu makhluk sosial, kalau kata pelajaran IPS ya. Otomatis kita itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Pasti kita itu butuh orang lain, seperti itu. Butuh teman kita, butuh orang tua kita, butuh sahabat kita, butuh guru kita. Jadi kenapa kita harus ta'aruf? Karena fitrah bagi manusia. Kenapa disebut fitrah bagi manusia? Karena manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak akan mungkin segala sesuatu bisa dikerjakan sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Misalkan kamu bocor ban motor bocor. Bisa langsung dibenerin sendiri. Kan kita ke tukang tambal ban, seperti itu. Misalkan pagi-pagi pengen sarapan beli bubur. Nah, pengen sarapan bubur, kan kita pergi ke tukang bubur. Nah, jadi fitrah manusia itu memang saling berkenalan, seperti itu. Saling ingin tahu, seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut, pintu untuk saling berinteraksi dan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan cara yang baik. Pintu persahabatan dan ukhuwah. Jadi, saling membantu. Misalkan ada teman, misalkan ya, si teman ini memang kita tahu misalkan dia itu memang anak yang tidak mampu. Orang tuanya pun sekarang sedang terkendala ekonomi. Kita tahu nih sebagai teman, tapi kita pun punya kelebihan harta misalkan. Si Alex, misalkan Fahmi itu uang jajannya misalkan 1 bulan 1 juta, misalkan anak SMP 1 bulan 1 juta ya, seperti itu. Kemudian temannya satu lagi itu tidak dikasih uang jajan, bahkan untuk kuota pulsa pun tidak ada. Nah, alangkah baiknya si Fahmi ini pasti kan uangnya berlebih, seperti itu. Sementara punya teman kondisi ekonominya susah, bisa saling membantu, seperti itu ya. Nah, kemudian urgensi ta'aruf selanjutnya pintu persahabatan dan ukhuwah. Jadi sebelum kita bersahabat, sebelum kita berukhuwah, pasti ta'aruf terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya pintu saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Mencintai saudara seiman merupakan ibadah yang mulia. Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman seorang sebelum ia bisa mencintai saudaranya seiman seperti ia mencintai dirinya sendiri. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia bisa mencintai saudaranya. Jadi belum sempurna iman kalian kalau belum mencintai saudaranya. Awas, jangan salah kaprah. Berarti saya harus mencintai pacar saya. Bukan, maksudnya itu mencintai saudara. Saudara itu kan misalkan saudara kandung, saudara teman kelas, saudara teman mentoring. Bagaimana cara mencintainya? Gak harus
Kayak misalkan kayak TV-TV dan yang lain-lain, misalkan bagaimana saling tolong menolong, saling memahami, seperti itu yang tadi Ustaz sebutkan ya. Kemudian kelima, kenapa urgensi ta'aruf, kenapa kita harus berkenalan? Memperbanyak teman dan sahabat dan meniadakan musuh. Nah, apa ya, ada istilahnya itu saya lupa lagi, seribu teman lebih baik daripada satu musuh, atau apa gimana intinya mah, perbanyak teman ya, jangan punya musuh, seperti itu. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenalan itu merupakan salah satu anjuran Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu materi kita kali ini. Yang ini penting, ini utapan ukhuwah yang paling penting. Jadi ketika kalian berukhuwah, ketika kalian bersaudara, camkanlah 4 bagian ini. Saling kenal dulu, saling memahami, saling tolong menolong, dan rasa senasib sepenanggungan. Ya mungkin itu dari Ustadz. Terakhir Ustadz akan memberikan tugas untuk kalian. Bagaimana tugasnya? Coba kalian tuliskan atau membuat video. Ini tugasnya nih Ustadz, ini dulu tugasnya ini tugasnya membuat video perkenalan dengan durasi maksimal 1 menit. Jadi tidak usah lama-lama, silakan membuat video. Kan kemarin misalkan di kelompok Ustadz, di kelompok kita sudah tuh namanya siapa, misalkan namanya Muhammad, hobinya game online, seperti itu. Tapi kan Ustadz tidak tahu wajah kalian. Jadi silakan kalian membuat video maksimal 1 menit, seperti itu ya. Mungkin itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.